Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin terasa jadul, tapi sebenarnya masih sangat relevan di dunia bisnis. Pemasaran konvensional. Pernah nggak sih kalian ingat zaman sebelum ada toko online, di mana kita lihat iklan di TV, baca brosur di jalan, atau dengar promo di radio? Nah, itulah dunia pemasaran konvensional. Di video ini, kita akan kupas tuntas, apa itu pemasaran konvensional? Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Dan kenapa strategi ini masih punya tempat di era digital? Jadi, kalau kalian punya bisnis atau sekadar penasaran, pastikan nonton sampai selesai ya. Secara sederhana, pemasaran konvensional adalah semua strategi pemasaran yang dilakukan secara langsung tanpa menggunakan internet atau media digital. Coba bayangkan, sebelum ada Google Ads atau Instagram, gimana caranya orang jualan? Ya lewat toko fisik, pasang iklan di koran, majalah, televisi, atau papan reklame besar di pinggir jalan. Metode ini sudah ada jauh sebelum internet lahir. Fokus utamanya adalah membangun hubungan langsung antara penjual dan pembeli. Jadi, interaksi tatap muka jadi kuncinya. Meskipun sekarang serba online, pemasaran konvensional ini belum mati loh. Justru, kalau digabungkan dengan strategi digital, hasilnya bisa luar biasa. Sekarang, mari kita kenali ciri-ciri khas dari pemasaran konvensional. Pertama, yang paling jelas adalah interaksi tatap muka. Penjual dan pembeli bertemu langsung, entah itu di pasar, di toko, atau saat ada pameran. Ini menciptakan hubungan yang lebih personal. Kedua, jangkauannya cenderung terbatas. Karena mengandalkan lokasi fisik, target pasarnya biasanya hanya di sekitar wilayah itu saja. Sulit untuk menjangkau pelanggan di kota lain, apalagi negara lain. Ketiga, promosinya bersifat offline. Media yang dipakai adalah media fisik, seperti brosur yang dibagikan, spanduk yang dipasang di jalan, atau iklan di radio dan TV. Jadi, tidak ada klik, tidak ada tautan, semuanya serba fisik, dan terlihat langsung di dunia nyata. Ciri berikutnya adalah waktu operasional yang terbatas. Beda dengan toko online yang buka 24 jam, pemasaran konvensional mengikuti jam kerja. Toko buka pagi, tutup sore, pameran hanya berlangsung beberapa hari. Ini membuatnya kurang fleksibel. Selanjutnya, transaksi biasanya dilakukan secara tunai atau manual. Kita bayar pakai uang cash, atau mungkin gesek kartu di mesin edisi. Tidak ada sistem transfer otomatis atau e-wallet seperti sekarang. Lalu, ada ketergantungan pada lokasi. Lokasi yang strategis, seperti di pinggir jalan raya atau di dalam mall yang ramai, sangat menentukan keberhasilan penjualan. Terakhir, komunikasinya cenderung satu arah. Perusahaan mengirimkan pesan promosi lewat iklan, dan konsumen hanya menerima. Jarang ada interaksi dua arah atau feedback langsung, seperti kolom komentar di media sosial. Meskipun terkesan kuno, pemasaran konvensional punya banyak kelebihan. Kelebihan utamanya adalah membangun kepercayaan secara langsung. Ketika kita bisa bertemu langsung dengan penjual, melihat ekspresinya, dan ngobrol, kita jadi lebih mudah percaya. Ini menciptakan hubungan emosional yang kuat. Kedua, strategi ini sangat cocok untuk produk fisik. Misalnya, kalau mau beli baju, parfum, atau furnitur, pasti lebih enak kalau bisa lihat, sentuh, dan coba langsung kan? Pemasaran konvensional memfasilitasi hal ini. Konsumen bisa merasakan kualitas produk sebelum memutuskan untuk membeli. Kelebihan lainnya adalah pendekatannya yang lebih personal. Penjual yang hebat bisa menyesuaikan cara bicaranya dengan karakter setiap pelanggan. Mereka bisa membaca jerogerik, memberikan rekomendasi yang pas, dan membuat pelanggan merasa sangat diperhatikan. Selain itu, pemasaran konvensional tidak bergantung pada teknologi. Di daerah yang sinyal internetnya susah, atau bahkan tidak ada listrik, metode ini tetap bisa berjalan lancar. Terakhir, ini sangat ampuh untuk meningkatkan loyalitas pelanggan lokal. Pelayanan yang ramah dan hubungan personal membuat pelanggan di sekitar lokasi usaha merasa dihargai, dan akhirnya menjadi pelanggan setia yang akan kembali lagi dan lagi. Tapi, tentu saja, ada kekurangannya. Kekurangan terbesar pemasaran konvensional adalah jangkauan pasar yang sangat terbatas. Sulit sekali untuk menjual produk ke konsumen
yang tinggal di luar kota atau pulau. Bisnis jadi susah untuk berkembang secara geografis. Lalu, biaya promosinya seringkali sangat tinggi. Coba bayangkan, berapa biaya untuk pasang iklan satu halaman penuh di koran nasional? Atau iklan 30 detik di televisi saat jam tayang utama jauh lebih mahal dibandingkan memasang iklan digital. Ini menjadi tantangan besar, terutama untuk bisnis kecil dengan modal terbatas. Kekurangan selanjutnya adalah sulitnya mengukur hasil pemasaran. Kalau kita pasang baliho di jalan, kita tidak akan pernah tahu persis berapa banyak orang yang benar-benar melihat iklan itu, berapa yang tertarik, apalagi berapa yang akhirnya datang ke toko kita karena baliho tersebut. Tidak ada data akurat seperti di dunia digital. Selain itu, metode ini juga kurang efisien dari segi waktu dan tenaga. Penjual harus melayani pelanggan satu persatu, yang tentunya memakan banyak waktu. Terakhir, persaingan di lokasi fisik bisa sangat ketat. Kalau kita buka warung kopi, kemungkinan besar di jalan yang sama sudah ada beberapa warung kopi lain. Persaingan jadi lebih terasa dan menantang. Jadi, apa saja media yang biasa digunakan dalam pemasaran konvensional? Pertama, ada media cetak seperti brosur dan leaflet. Kertas kecil ini berisi info produk atau diskon. Biasanya dibagikan di tempat-tempat ramai. Kedua, ada spanduk dan baliho. Ini adalah media visual super besar yang dipasang di lokasi strategis untuk menarik perhatian banyak orang dari kejauhan. Ketiga, ada surat kabar dan majalah. Dulu, ini adalah media utama untuk menjangkau pembaca, baik lokal maupun nasional. Perusahaan bisa pasang iklan atau bahkan membuat artikel berbayar. Selanjutnya, ada radio, media audio yang legendaris. Melalui iklan suara atau program talk show, produk bisa dipromosikan ke pendengar setia di rumah atau di mobil. Lalu, tentu saja ada televisi. Dengan gabungan audio dan visual, iklan di TV punya dampak yang sangat kuat untuk membangun citra merek. Selain itu, ada pameran dan event. Ini adalah kesempatan emas untuk bertemu langsung dengan banyak calon konsumen dalam satu tempat, misalnya di pameran otomotif atau bazar kuliner. Ada juga penjualan langsung atau direct selling, di mana penjual mendatangi rumah konsumen. Terakhir, yang paling kuat dan gratis adalah word of mouth atau promosi dari mulut ke mulut. Ketika seorang pelanggan puas, dia akan merekomendasikan produk kita ke teman-temannya. Ini adalah media promosi paling jujur dan efektif. Sebagai kesimpulan, apakah pemasaran konvensional sudah mati? Tentu saja tidak. Strategi ini masih sangat relevan, terutama untuk bisnis yang target pasarnya lokal atau yang menjual produk fisik, di mana pengalaman langsung sangat penting. Interaksi tatap muka yang personal adalah kekuatan utamanya yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh teknologi. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap keterbatasannya, seperti jangkauan yang sempit dan biaya yang tinggi. Di zaman sekarang, solusi terbaik adalah tidak memilih salah satu, melainkan memadukan keduanya. Gunakan pemasaran konvensional untuk membangun kepercayaan dan loyalitas di tingkat lokal, dan gunakan pemasaran digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan mengukur hasilnya dengan akurat. Dengan menggabungkan kekuatan dari dua dunia ini, bisnis kalian bisa tumbuh lebih optimal dan berkelanjutan. Itulah pembahasan lengkap kita mengenai pemasaran konvensional. Semoga video ini memberikan wawasan baru bagi kalian semua. Dunia pemasaran itu luas dan terus berkembang. Jadi penting bagi kita untuk memahami berbagai strategi yang ada, baik yang lama maupun yang baru. Jangan takut untuk mencoba dan mengkombinasikan berbagai metode untuk menemukan mana yang paling cocok untuk bisnismu. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, berikan komentar di bawah, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.